Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul khallaqul allam, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Narju syafa'atahul uzma yawmal qiyam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Ma damatis samawati wal arju yajriyan wal lailu wan naharu yakhtalifan. Allahumma arhamna ma'ahum wahdina kama hadaitahum birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amma ba'du. Yang saya hormati Mitra Salma dimanapun Anda berada, kita tentu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, karunia dan kasih sayangnya, sampai-sampai malam ini kita masih diberi kesempatan dengan keadaan sehat walafiat untuk mengkaji bersama tafsir Al-Quran, yang mana pada malam ini kita akan membahas Surat Al-Baqarah yang ke-215. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. Terjemahannya adalah yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya, mereka orang-orang yang beriman bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang apa yang seharusnya mereka nafkahkan, mereka infakkan, mereka sodakohkan. Qul, jawablah, ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin. Jawablah bahwa apa saja harta yang kamu nafkahkan, apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, falil walidaini, hendaklah diberikan kepada ibu bapak, wal aqrabin, kaum kerabat, saudara dekat, wal yatama, dan anak-anak yatim, wal masakini, dan orang-orang miskin, wabnis sabil, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Wa ma taf'alu min khairin, dan apa saja kebajikan yang kamu buat, fa innallaha bihi alim, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Mitra Salma yang berbahagia dimanapun Anda berada, baik di wilayah Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Surakarta, Boyolali, dan dimanapun Anda berada,
baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Perlu kita ketahui bahwa setelah akidah telah tertancap ke dalam hati orang-orang yang beriman, dengan diulang-ulang disadarkan mereka tentang adanya Allah dan ayat-ayat kebesarannya, dan diulang-ulangnya betapa ajaran Islam sangatlah rasional dan sesuai dengan fitrah kemanusiaan, maka kini mereka sudah bertambah sadar tentang kebenaran ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, serta keniscayaan aneka cobaan yang mereka justru semakin mengakui betapa memang sangatlah benar ajaran Islam. Kemantapan iman tersebut tercermin pada keinginan mereka untuk menyesuaikan tingkah laku dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu dalam kelompok ayat ini ditemukan aneka pertanyaan yang mereka ajukan. Sedangkan pertanyaan pertama adalah menyangkut nafkah, menyangkut keinginan berbuat baik yang berupa harta benda. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang apa yang mereka nafkahkan. Yas'alunaka madza yunfiqun. Tentu saja pertanyaan itu telah mereka ajukan sebelum turunnya ayat ini. Tetapi Al-Quran bermaksud melukiskan betapa indah sikap batin mereka dan betapa baik pertanyaan ini. Untuk itulah ayat ini menggunakan bentuk kata kerja yang berbentuk atau sewot fi'il mudhari' atau kata kerja masa kini, yaitu pada kata yas'alunaka, yang artinya mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan menggunakan kata-kata yas'alunaka, seakan-akan pertanyaan ini masih segar terdengar dan seakan-akan sedang terjadi dialog yang perlu diulang-ulang karena indahnya. Inilah betapa tampak bahwa Al-Quran merupakan salah satu mukjizat yang paling jelas, dan lebih-lebih bagi yang menguasai sastra Arab semakin tampak bahwa Al-Quran bukan buatan manusia, tapi betul-betul kalam ilahi, adalah firman Allah. Selanjutnya, kul, jawablah, ma anfaqtum min khairin, apa saja yang kamu nafkahkan dari harta yang baik, falil walidaini, maka hendaklah diberikan untuk ibu dan bapak, untuk kedua orang tua. Ayat ini menjawab dengan sangat singkat pertanyaan mereka di celah jawaban tentang kepada siapa hendaknya harta itu dinafkahkan. Jawaban pertanyaan mereka adalah dari harta yang baik. Jadi mereka dijawabnya, kul ma anfaqtum min khairin, katakanlah apapun dari harta yang baik, yakni apa saja yang baik silahkan nafkahkan.
Di sini harta ditunjuk dengan kata-kata khair, baik. Ini untuk memberikan isyarat bahwa harta yang dinafkahkan itu hendaklah sesuatu yang baik, serta digunakan untuk tujuan yang baik pula. Sebab harta yang tidak baik, yakni yang tidak halal, seberapapun banyaknya tidak akan membawa berkah. Bahkan Nabi sangat ketat sekali di dalam hal membedakan antara yang baik dan yang buruk, antara yang halal dengan yang haram. Sebagaimana tampak di dalam sabda Nabi, ma min lahmin yambutu minal haram fannaru awla bih. Tidaklah suatu daging yang tumbuh karena makanan haram, maka nerakalah yang lebih tepat tempat. Maka nerakalah yang paling tepat untuk menjadi tempatnya kelak. Artinya apa artinya harta yang banyak kalau tidak halal, kalau toh akhirnya menempati neraka selama-lamanya. Dan dijelaskan pula di dalam hadis yang lain bahwa sesuatu yang haram apabila dimakan, maka amalan kebaikan menjadi tidak diterima karena kemasukan barang haram. Sebagaimana Nabi bersabda, man akala luqmatan minal haram fa salatuhu arba'ina yawman mardudatun. Artinya, barang siapa yang memakan harta yang tidak halal, maka kemudian dia melakukan sholat, maka sholatnya selama 40 hari tidaklah diterima. Ini menunjukkan betapa makanan halal merupakan syarat mutlak untuk diterimanya ibadah. Karena Allah Maha Suci dan tidak berkenan menerima kecuali yang serba suci. Inilah maksud daripada kata khair, baik, artinya halal. Selanjutnya dijelaskan untuk siapa harta sebaiknya diberikan, yaitu dijawab falil walidaini, pertama untuk ibu dan bapak, untuk bapak dan ibu, karena merekalah sebab wujud si anak serta yang paling banyak jasanya. Meskipun kadang-kadang si anak tidak merasakan itu, meskipun kadang-kadang si anak tidak melihat itu, meskipun si anak tidak menyadarinya. Tetapi apabila saja si anak merenung sejenak betapa jasa tak terbilang yang telah diperolehnya dari kedua orang tua itu, maka sepatutnya lah kalau anak mempunyai harta dan ingin menafkahkan, utamakan untuk ibu dan bapak. Selanjutnya juga kepada kaum kerabat, yakni saudara dekat. Tentu kita utamakan kepada saudara dekat, lebih-lebih yang tidak mampu, lebih-lebih yang sangat membutuhkan. Ada sebuah makalah dari salah seorang arif dan bijak, kalau ingin melihat seseorang itu pemberani, maka ketahuilah atau lihatlah
di saat terjadi peperangan. Maka di saat terjadi peperangan akan kelihatan siapakah yang pemberani dan siapa yang penakut. Tetapi kalau dalam suasana aman mungkin semua orang mengaku pemberani, dan itu akan kelihatan siapakah sang pemberani dan yang penakut ketika terjadi peperangan, yang mana pasti sang pemberani akan dengan gagahnya dan percaya dirinya dia maju ke depan, maju ke medan laga. Sementara penakut pasti dia berusaha bagaimana untuk menghindar dari peperangan itu. Demikian pula kalau ingin melihat orang yang santun, sabar, bisa dilihat ketika dia sedang marah, ketika dia sedang dihadapkan dengan sesuatu yang mengharuskan marah. Di saat itu kelihatan siapakah yang sabar dan siapa yang emosional. Tetapi kalau dalam keadaan situasi normal, mungkin semuanya mengaku sabar, semua mengaku santun. Tetapi akan tampak siapa yang santun, siapa yang keras di saat dihadapkan dengan sesuatu yang lazimnya seseorang marah dan naik pitam. Dan demikian pula kalau ingin kita ketahui siapa yang sebenarnya saudara dan siapa yang mengaku saudara, ini bisa diketahui di saat sang saudara tersebut membutuhkan pertolongan. Di saat ada seseorang butuhkan pertolongan, maka akan kelihatan siapa yang sebenarnya saudara sejati dan siapa yang sebenarnya hanya mengaku sebagai saudaranya. Mungkin dalam situasi tidak dibutuhkan, semuanya mengaku saya saudara, saya masih saudara dengan dia, masih ada hubungan kerabat. Tetapi ketika si dia mendapatkan musibah, mendapatkan cobaan yang memerlukan bantuan, kira-kira apakah semuanya mengaku saudara? Tidak, hanya saudara sejatilah yang tampak kalau dia saudara, yaitu meskipun saudaranya susah, justru dia datang menawarkan diri, apa yang perlu aku bantu. Sedangkan mereka yang mengaku-ngaku sebagai saudara justru menghilang, justru menjauh, justru tidak ketahuan batang hidungnya. Nah, di situ maksudnya orang bijak mengatakan, kalau ingin melihat siapakah saudara yang sebenarnya dan siapa yang bukan, bisa diuji di saat saudara tersebut dalam keadaan kesulitan dan dalam keadaan membutuhkan bantuan. Mungkin kalau saudara kita sedang jaya, banyak yang mengaku saya masih ada hubungan saudara dengan dia. Sekedar contoh, Gus Dur ketika jadi presiden, banyak yang mengaku sebagai warga NU. Banyak yang mengaku dia masih ada hubungan dengan Gus Dur. Banyak yang mengatakan saya dekat hubungan saya dengan Gus Dur. Tapi begitu Gus Dur lengser, masing-masing menjauh. Ketika ditanya, apa Anda masih ada hubungan? Enggak, saya enggak ada hubungan dengan Gus Dur. Ya, nah disinilah kita bisa melihat, kalau memang kita sebagai saudara sejati, entah susah, entah senang, kita akan perlihatkan. Justru ketika susah, kita yang merasa saudara inilah yang justru ingin berbuat sesuatu. Tetapi kalau saudara gadungan, tentu justru menjauh dari saudaranya yang dalam keadaan ditimpa musibah, yang dalam keadaan susah. Selanjutnya setelah kaum kerabat, baik yang dekat maupun yang jauh, dan anak-anak yatim, yakni anak yang belum dewasa sedang ayahnya telah wafat. Tentu mereka sangat membutuhkan kasih sayang, membutuhkan keperluan-keperluan untuk mencukupi kebutuhan mereka.
Siapa yang menyantuni kalau tidak ada orang-orang Islam peduli, sementara mereka sudah tidak punya orang tua yang memikirkan kebutuhan mereka. Maka Islam betapa perhatiannya penuh kepada anak yatim, karena memang anak yatim tidak ada yang mengurus. Siapa pula kalau bukan sesama muslim yang mengurusnya. Dan di sini sebagai tezkis bahwa orang itu dikatakan beriman dalam arti sesungguhnya apabila penuh perhatian kepada mereka yang yatim. Kalau bukan karena iman, jaranglah orang peduli sama anak yatim. Karena anak yatim kalau ingin diharapkan imbalannya apa? Wong anak yatim masa depannya jelas. Kecuali kalau punya iman, Allah lah yang akan membalas. Dan itu karena perintah Allah, dan yang menjanjikan balang siapa yang mengasuh anak yatim, menyayangi anak yatim, nanti bersama-sama aku di surga. Nabi menceritakan ini sambil menunjukkan jari telunjuk dan jari tengah. Betapa dekatnya orang yang sayang sama anak yatim nanti akan bersama-sama Nabi di surga, seperti dekatnya dua jari, yaitu jari tengah dan jari telunjuk. Karena dasar iman itulah seseorang akan bersemangat menyayangi, mengasuh anak yatim. Kalau bukan karena itu, saya kira sulit, karena memang masa depan anak yatim suram apabila dilihat secara akal sederhana. Demikian juga untuk orang-orang miskin yang membutuhkan bantuan, wal masakin, dan orang-orang miskin. Orang-orang miskin sebenarnya orang manusia itu bisa saja oleh Allah dibuat kaya semuanya, bisa saja Allah membuat kaya, bisa saja. Tetapi kenapa Allah menjadikan sebagian kaya, sebagian miskin? Sebagaimana dalam Al-Quran, innallaha yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah lah yang melapangkan rizki hambanya dan yang mensempitkan, mempersempit rizki seseorang. Allah semuanya itu. Untuk apa? Justru itu untuk tezkis keimanan. Itu untuk menguji kita semuanya, apakah yang kaya peduli kepada yang miskin, dan apakah yang miskin kemudian bergantung kepada yang kaya, atau dia tetap berusaha untuk mandiri. Di sini semuanya diuji dengan kondisinya masing-masing. Dan juga kepada mereka yang sedang dalam perjalanan tetapi kekurangan bekal. Ada saja orang yang punya rencana pergi jauh tetapi karena kehabisan bekal, atau bekalnya hilang di tengah jalan, atau karena memang dia tidak mampu sehingga dia harus nekat menuju suatu tujuan. Lalu bagaimana kalau tidak ada yang peduli dengan kondisi mereka? Maka pantaslah kalau Allah menganjurkan untuk berinfak kepada mereka yang disebut dengan Ibnus Sabil, anak atau orang yang sedang dalam perjalanan tetapi tidak punya bekal. Ayat ini menjelaskan hal-hal tersebut dalam bentuk kata kerja masa lampau, fi'il madi. Ini untuk memberi isyarat bahwa yang demikian itu seakan-akan telah mereka laksanakan sehingga tidak perlu lagi untuk diperintahkan. Demikian ayat ini mengisyaratkan salah satu bentuk ujian yang pasti dialami dan yang diisyaratkan oleh ayat yang lalu dengan kata-kata musibah atau malapetaka. Ayat ini tidak berbicara tentang cara membantu fakir, memerdekakan budak, membantu yang dililit hutang dan lain-lain yang dicakup oleh ayat yang menguraikan kelompok yang berhak menerima zakat sebagaimana surat At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara dan seterusnya.
Karena yang dimaksud dengan infak di sini adalah yang bersifat anjuran dan di luar kewajiban zakat. Sedangkan dalam surat At-Taubah ayat 60 itu adalah infak yang merupakan wajib, yakni zakat. Karena itu penutup ayat ini berbicara secara umum, mencakup siapa dan nafkah apapun selain harta. Dan dengan redaksi yang menunjukkan kesinambungannya, yaitu apa saja kebaikan yang kamu akan sedang lakukan, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bi'alim, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Mitra Salma yang berbahagia, kami menjadi teringat apa yang terjadi pada Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf adalah salah seorang sahabat yang kaya raya. Kekayaannya luar biasa, mungkin satu-satunya sahabat yang sangat kaya karena sukses berdagangnya adalah Abdurrahman bin Auf. Akan tetapi Nabi justru bersabda tentang Abdurrahman, sebagaimana Nabi sampaikan langsung kepada beliau, ya Abdurrahman, innaka minal aghniya wa innaka satadkhulul jannah habwa fa'akridillaha yutlik laka qadamaika. Wahai Abdurrahman bin Auf, ketahuilah engkau termasuk orang yang sangat kaya. Karenanya engkau kalau tidak berhati-hati akan masuk surga dengan merangkak-rangkak, yakni karena kakimu tidak bisa berjalan karena terikat oleh kekayaanmu yang telah kau nikmati itu. Karenanya fa'akridillah, berbuatlah infak karena Allah, yutlik laka qadamaika, niscaya kakimu yang terikat dengan harta bendamu itu akan terlepas ikatannya sehingga engkau tidak lagi merangkak-rangkak. Ini apa artinya? Artinya orang itu kalau kaya, dia harus menginfakkan sesuai dengan kekayaannya. Semakin banyak kekayaan seseorang, seharusnya semakin banyak infaknya. Kalau tidak, maka kekayaan itu akan menjadi belenggu yang menjadikan dia terikat oleh kekayaannya sehingga dia merangkak-rangkak ketika harus memasuki surga. Tetapi yang terjadi kadang-kadang tidak seperti itu. Orang semakin banyak kekayaannya, semakin pelit, semakin sayang. Betapa tidak di dalam surat Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah. Jadi orang itu kalau kaya yang tidak dapat hidayah, dia cenderung menumpuk-numpuk kekayaannya, mengumpulkan kekayaannya, menimbun harta bendanya, wa'adadah, kemudian dia dihitung terus. Orang yang menghitung-hitung kekayaan, harapannya tentu bertambah, tidak ingin hartanya itu berkurang. Maka dengan dihitung, harapannya ingin selalu bertambah. Bagaimana kalau orang yang sedang menginginkan hartanya bertambah, apakah dia ringan hatinya ketika harus menginfakkan? Apakah tidak berat bagi dirinya untuk menginfakkan hartanya? Tentu berat. Yang mana memang mereka sengaja menumpuk, menimbun, kemudian menghitung-hitung supaya terus bertambah, jangan sampai berkurang. Kenapa? Yahsabu annama lahu akhlada, karena mereka mengira kalau uangnya banyak, hidupnya akan abadi. Karena dia menganggap kalau uangnya banyak, dia tidak akan mati.
Tekanannya cenderung manusia ingin hidup kekal, ingin hidup lama, makanya dia tumpuk kekayaan itu.